Baik ya, kita lanjut. Jadi video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menampilkan data pada data grid view atau pada tabel, dan juga kita menambahkan data user atau pelanggannya. Jadi pastinya kita lakukan ini di menu admin ya. Oke. Baik, mari kita sama-sama lihat langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi pastikan untuk text boxnya kita klik kanan properti saja, kita ganti name-nya misalnya TB nama ya, supaya mudah kita ingat ya. Text box yang kedua TB email ya, ketiga TB underscore password, TB keempat TB underscore alamat, text box kelima keenam ya, TB underscore nomor HP. Oke. Combo boxnya kita kasih CB saja, combo box CB misalnya akses. Oke. Untuk buttonnya, untuk hapus kita ganti namanya misalkan BTN hapus ya. Yang kedua BTN ubah, yang ketiga BTN simpan ya. Oke. Jadi untuk tambahnya BTN tambah usernya kita ganti BTN tambah. Untuk carinya sama juga BTN cari, kita ganti name-nya ya. Untuk data grid view-nya DG user ya. Oke. Kita double klik saja di form, kita masuk ke script-nya. Oke, kita tambahkan di sini saja. Misalkan privat, jadi kita buat prosedur ya, privat void tampil data. Oke, buka kurung tutup kurung titik, buka kurung tutup kurung kurung ke awal ya. Kita buat variabel form 1 dan kita panggil koneksinya ya. Jadi kita buat form 1, nama variabelnya F1 ya. Jadi nama variabel bebas ya, di sini saya pakai F1. Oke, new form 1 F1 dot misalkan cek koneksi ya. Ini cek koneksi, buka kurung tutup kurung titik koma. Jadi cek koneksi ini adalah prosedur yang ada di form 1 atau form login ya. Jadi ini kita sudah kasih public, maka kita bisa akses di semua form ya. Jadi untuk panggil koneksinya ya, koneksi database-nya. Oke, kita buat lagi variabel query tipe datanya string select ya. Kita memilih select ya, kita pilih semua bintang ini semua ya, pilih semua data. Jadi bisa pilih semua data dari tabel user ya, bebas ya, kita mau select semua data atau kita select per atributnya atau per kolomnya ya. Ini struktur datanya, kita cek database-nya. Oke, kita tambah ya, tambah satu namanya hak akses. Kita tambah kolomnya hak akses, tipenya variabelnya, tipenya varchar, nilainya 20 ya, panjangnya 20. Oke, kita tambah di kolom terakhir ya. Jadi sudah muncul hak aksesnya, kita klik saja semua, kita pilih ubah. Untuk hak aksesnya kita ganti misalnya pelanggan ya. Oke, data yang kedua pelanggan, ketiga pelanggan, semua hak aksesnya kita ganti dengan pelanggannya. Oke, terakhir kita kirim ya, atau kita oke saja, kirim, send. Oke, sudah muncul ya hak aksesnya ya. Oke, kita kembali ke script ya, kita gunakan select kolom saja ya, select nama. Jadi pastikan semuanya sesuai dengan yang ada di database ya, namanya ya. Jadi nama, username, password, misalnya alamat. Jadi sini saya pakai nama, username, alamat, nomor telepon, hak akses,
from ya, dari tabel user. Oke, from tabel user ya. Jadi namanya harus sesuai, nama tabel juga harus sesuai ya. Oke, baris berikutnya kita buat variabel my adapter ya. Ini F1 kita cek di form 1 JS, kita lihat. Oke, namanya my adapter ya. Oke, ini yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yakni untuk login dan register ya. Oke, kita buat dulu public MySQL data reader, kita ganti MySQL data reader. Nah, variabelnya my adapter ya. Jadi kita buat variabel namanya my adapter, tipenya my data adapter ya, MySQL data adapter. Oke, jadi kita panggil my adapter sama dengan new MySQL data adapter. Oke, di dalamnya kita tambahkan query dan juga kita panggil koneksinya variabel koneksi ya. Jadi variabel koneksinya. Oke, kita panggil variabel koneksi titik koma. Di bawah baris berikut kita buat datasetnya, dataset sama ds sama dengan new dataset. Jadi kita buat variabel ds, variabel dari dataset namanya ds. Terus kita panggil lagi my adapter dot fill ds ya. Oke, yang berikut dg user, dgv tabelnya, nama tabelnya namanya dg user ya, dg underscore user. Jadi kita dg user dot titik data source ya, tapi data source nya sama dengan ds dot tabel buka kurung siku 0 ya, titik koma ya. Ini untuk menampilkan semua tabel ya sesuai dengan query ya. Oke, kita buat try except ya, try catch ya, untuk mengatasi error ya. Sebentar kita cek. Oke, kita tambahkan di bawah cek koneksi, try buka kurung. Oke, kita hapus gitu ya. Oke, kita geser tab saja ya. Oke, enter, tutup kurung awal, tambah catch. Oke, exception spasi misalnya AX ya, buka kurung awal, tutup kurung awal, enter. Oke, kita tambahkan di sini pesan error ya, message box.show, misalkan di dalamnya misalnya isinya ax.message, koma misalnya error ya, error load ya, error loading data ya. Jadi misalnya query-nya atau ada terjadi kesalahan di query-nya, maka dia akan munculkan pesan data error ya. Oke, jadi baik ya, ini sudah. Untuk data load-nya tinggal kita panggil di data user load-nya, double klik saja di formnya. Oke, sorry ya, kita panggil nama prosedurnya tadi, tampil data. Oke, jadi pada saat data usernya dibuka, form data usernya dibuka, dia langsung tampilkan prosedur tampil data ya. Ya, kita panggil di sini ya, panggil pada data user load-nya. Jadi panggil prosedur tampil data user ya. Oke, di sini panggil dari f1.koneksi, ini cek koneksi, kita panggil cek koneksi dari form 1 atau form login ya. Nah, ini supaya bisa dipahami ya, ini komentarnya. Ini komentar terkait dengan buat variabel form 1 ya. Jadi sebelum kita panggil cek koneksi, kita harus buat variabel dulu ya, variabel dari form 1 namanya f1. Jadi namanya bebas ya. Oke, kita save ya, kita save out, kita uji coba ya, kita coba, kita lakukan uji coba, kita run dulu. Oke, kita masukkan namanya, saya admin silanet5.com, password 5431 admin ya. Oke, berhasil ya. Oke, master user. Oke, sudah muncul ya.
Ini tabelnya sudah muncul, datanya, nama, username, alamat, nomor telepon. Oke, dan juga hak akses. Jadi ini query yang tadi kita buat pada variabel query dengan tipe data stringnya. Jadi ini yang ditampilkan di tabel saja ya. Oke. Oke, kita tambah komentar di atas tampil data supaya mudah kita ingat. Ini namanya prosedur tampilkan data pada tabel data grid view ya. Yakni data grid view ini namanya data dg_user tadi ya. Oke, jadi nanti kita tampilkannya di sini ya. Jadi saat form user ya, saat form data user dibuka ya oleh adminnya. Jadi pada saat kita klik menu data user langsung ditampilkan formnya ya. Oke, kita lanjut di tambah ya, tombol tambah. Di sini kita buat komentar supaya kita ingat, tambah data ya, tambah data user. Oke. Tombol tambah data user. Oke. Kita pilih solution export, kita buka registrasi, kita copy saja data user. Dari registrasi kita copy saja. Kita copy scriptnya karena hampir sama ya. Oke, copy. Kita ke data user, kita paste di sini. Oke, sudah ya. Kita tutup dulu. Oke. Tinggal kita mulai ganti dari atas. Form satunya sudah oke, tidak perlu diganti. Tambahkan komentar saya buat variabel form 1 ya, sama seperti tadi ya. Jadi selalu kita buat variabel form 1, kenapa? Karena di dalam form 1 itu banyak variabel public yang kita gunakan ya. Contohnya misalnya cek koneksi ya. Cek jika data kosong munculkan pesan error ya. Jadi kita buat dulu cek koneksi, cek ya. Jadi misalkan data di sini kosong, kita tampilkan error ya. Kita cek namanya apa, TB nama ya. Oke, kita tutup dulu. Oke. Ya, kita mulai ganti di sini TB nama. Oke. Ini TB email ya. TB_email. Oke, benar TB email. Lanjut TB password. Oke. TB password oke. Lanjut TB alamat. TB alamat kita guys. Oke, TB alamat ada ya. Oke, sama ya. Hampir semua sama ya karena kita ambil dari data registrasi ya. Nomor HP. Oh ya, nomor HP saja bukan nomor. Ya. Jadi bebas ya, ini namanya sesuai dengan kita beri nama pada text box ya. Oke. Saya rasa sudah di sini, kita enter saja. Oke, jadi ini kita spasi itu tambah lagi misalnya untuk hak akses ya. Jadi garis lurus 2 kali ya. Itu namanya atau ya, yaitu acb access.txt sama dengan kosong ya. Jadi ini kondisinya kita pakai operasi atau ya. Jika kosong maka ditampilkan error ya. Oke, kita coba login ke user, tambah user coba, klik oke. Oke, belum ya. Oke, sebentar kita cek dulu. Oh, ada error di sini ya. Ups, ada error di query-nya ya. Oh ya, ini kita perbaiki dulu ya. Kita perbaiki stringnya, kita coba tutup dulu saja ya. Kita tutup. Oke, sebentar ya, kita cek dulu query-nya. Oke, kita tambahkan langsung saja, kita tambahkan hak akses dulu. Untuk kolom hak akses ini kita ganti nomor HP. Oke, kita tambah di sini koma.
copy saja paste sini, Ctrl Z. Oke, sini atau kita langsung biasa ya, buka kuat, penulisannya tanda petik 1 kali, tanda petik 1 2 kali, tanda petik 2 2 kali, tanda tambah, terus masukkan text boxnya. Jadi user berhasil ya. Jadi untuk notifikasinya user berhasil disimpan ya. Kali ini kita copy tanda registrasinya. Oke, salah. Oke. Ya, oke ya. Coba kita save. Oke. Oke, untuk tambah data user sudah. Oke, coba kita naik ke atas. Ini tambah data user ya. Ini form tambah ya, kita blok saja. Ya, scriptnya kita cut, kita pindahkan di A. Kita cut dulu. Kita blok ulang ya. Oke. Kita cut saja. Kita pindahkan scriptnya itu di simpan perubahan ya, tombol simpan perubahan. Di sini kita tambahkan di sini ya. Kita buat judul komentar tombol simpan data user ya. Oke, kita paste di sini ya. Oke, kita coba di sini masukkan username, password dan juga hak akses ya. Oke, data user. Oke, coba kita simpan. Ya, muncul data tidak boleh kosong ya. Kita coba isi ya. Jadi kondisi ini sudah berhasil ya. Oke, Zola misalnya, email Zola gmail.com ya. Passwordnya 54 ya. Bebas ya. Coba kita isi saja ya. Telepon. Akses. Coba kita simpan. Oke, user berhasil disimpan. Oke, kita keluar dulu ya. Oke, sudah muncul ya Zola ya. Ya, secara otomatis data yang kita tambahkan tadi sudah ya. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita rapikan scriptnya. Jadi tombol close ini kita hapus, kita tampil data ya. Pada saat simpan langsung tampil data muncul ya. Jadi setelah otomatis kita tambah data user, pesannya muncul data berhasil, langsung muncul di tabel ya. Coba kita uji coba. Misalnya contoh ya, nama usernya misalnya Marian. Nomor teleponnya, hak aksesnya pelanggan, kita simpan ya. Oke, data tidak boleh kosong ya. Pastikan semua terisi ya. Simpan. Oke, user berhasil disimpan. Jadi pas saat kita oke, data langsung muncul ya. Oke, jadi sudah berhasil. Kita panggil tampil data tadi ya. Ya, ini tampil datanya tadi ya. Oke, selanjutnya. Oke, saya rasa sudah ya untuk video ini, tampilkan data dan juga tambah data user sudah. Kita akan lanjut kepada video yang berikut terkait dengan bagaimana kita hapus data dan juga ubah data ya. Sekian dan terima kasih. Baik ya, kita lanjut video berikutnya. Kita akan melakukan update data user dan juga hapus data user ya. Tentu pastinya kita harus pilih dulu datanya di dalam tabel. Oleh karena itu mari kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi kita pertama tambahkan dulu label untuk
kita simpan ID usernya ya, user ID-nya. Jadi kita propertiesnya kita kasih stripe saja atau ID, bebas ya. Oke, kita stripe saja ya. Oke, sedangkan namanya atau name-nya ya, name kita ganti dengan ID user. Jadi ini sebagai variabel untuk kita simpan ID user dari database nanti ya, kita taruh di label ya. Oke, selanjutnya kita properties, klik kanan pada ini ya, data grid ya. Properties kita pilih cell content klik ya, cell content klik. Jadi kita ganti id user.txt sama dengan dg user current row.cell.value itu string ya. Jadi kita tambahkan komentar di sini. Jadi nanti id user.txt ini menyimpan data dari data grid yang kita klik ya. Jadi setiap data user kita klik langsung disimpan di id user ya. Kita buat komentar data grid view klik, jadi show in text box. Jadi nanti pada saat kita klik dg usernya atau tabelnya akan muncul di text box ya. Nah, kita cek dulu untuk tampil datanya, query-nya. Jadi yang kita akses ini adalah ini ya, query ini ya, query dari user ya. Jadi kita tambah id usernya karena kita butuh id user nanti. Kita tambah paling belakang id underscore user ya. Ya pastikan sesuai dengan tabel di database ya. Kolomnya, nama kolomnya. Oke, karena dia paling terakhir, posisi kelima ya. Oke, kita copy paste saja. Kita lihat ini nama usernya tb nama ya. Oke, tb nama titik txt atau .txt, tb email, tb password. Kita cek, oh password tidak ada ya, karena ini punyanya user jadi admin, tidak ada hak untuk update ya. Lihat ya. Oke, kita langsung tb alamat ya. Oke. tb alamat, nomor HP ya, nomor HP. Oh ya, hak akses ya. Oke, kita lihat dulu ya, ini ya. Oh ya, hak akses ya. Oke, kita ganti hak akses, cb hak akses. Oke, kita ganti untuk indeksnya. Jadi indeksnya dimulai dari 0 ya, dimana 0 itu nama, 2 alamat, 3-nya itu nomor telepon ya. 0 itu nama, 1 username atau email ya, 2-nya alamat, 3 nomor telepon. Oke, kita tambahkan nomor telepon, paste saja nomor telepon ya. Oke, jadi ini 3 ya. Oke, 4-nya akses, 5-nya user ya. Oke, ID user ya. Oke, sudah. Kita coba run. Oke, masukkan username admin silan@gmail.com. Oke, ya sudah muncul ya di text boxnya, passwordnya kosong ya, kita tidak tampilkan ya. Oke,
Jadi pada saat kita klik barisnya muncul datanya di text box ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini muncul ID-nya ya. Jadi ID-nya otomatis kita simpan di label tadi ya. Oke. Ini ID contohnya Julius Novak ya. Ya, sesuai ya, jadi datanya sesuai dengan database. Oke, kita tutup saja aplikasinya. Oke, keluar. Oke, selanjutnya kita buat prosedur disable ya. Private void disable data user ya. Disable data saja ya. Bebas ya. Oke. Jadi nanti kita disable text box dan combo boxnya ya. Kita disable text box, namanya tb nama dot enable nya ya, enable ya. Enable-nya kita kasih sebentar ya. Oke, kita kasih true ya enable-nya. TB nama sudah, sekarang email lagi kita kasih enable true semua ya. Alamat juga, HP, alamat true ya. Oke. Cewek akses combo box ini ya, pelanggannya. Oke, sudah, kita tambah teks pada alamat. Oke, sudah ya. Kita buat lagi, copy saja. Copy, kita buat lagi prosedur enable ya. Kita ganti saja enable. Disable ini tidak aktif ya. Enable aktif ya. Kita ganti saja supaya lebih mudah diingat, non-aktif ya. Jadi kita kasih non-aktif text boxnya, di bawahnya enable aktif. Oke. True-nya kita kasih false ya, kebalikan ya. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan, double klik di form. Oke. Kita tambahkan di data user load-nya. Jadi pada saat kita klik menu user, maka muncul prosedur non-aktif ya. Artinya kita non-aktif ini text box-nya. Berarti kita buka tombol ini, ubah atau edit ya. Tombol edit, bagian tombol edit kita kasih komentar this.active. Oke. Jadi pada saat kita klik tombol ubah atau edit, maka text boxnya aktif ya. Kurang lebih logikanya seperti itu ya. Kita coba ya. Oke, username password. Login, master user. Oke. Ups, belum ya. Oke, coba kita klik ubah. Oh ya, kebalikan ya. Oke, kita keluar, kita ganti saja di atasnya yang aktif. Oke, di bawahnya non aktif.
Oke. Oke, kita tambah password ya. Password.enable sama dengan true. Di bawah juga tb password text box ya, sama dengan true. Oke, kita coba running. Username-nya, passwordnya ya. Oke. Iya, sudah jadi ya. Sudah enable-nya sudah disable semua. Oke. Jadi tidak aktif semua ya. Oke. Iya. Kita klik ubah. Oke, berhasil ya, aktif ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita close. Kita tambahkan lagi. Boolean ya, kita tambahkan prosedur boolean ya, boolean cek data. Jadi kita buat variabel cek data ya, untuk kita buat kondisi jika ya, di tombol tambah ini kita double klik saja, kita tambahkan cek data sama dengan true. Jadi kalau cek datanya sama dengan true, logikanya dia lakukan operasi simpan data ya, tambah data baru. Kalau cek datanya sama dengan false, dia lakukan update ya. Oke, kita tambahkan tombol aktif ya, prosedur aktif ya. Oke, sudah. Ubah ya, kita tambahkan lagi di sini cek data sama dengan false. Ubah ya. Oke, sudah. Oke, ini tombol simpannya kita tambahkan kondisi ya. Oke, kita tambahkan di bawah ini ya. Ya, kita tambahkan di sini bawah cek koneksi if, cek data. Oh ya, buka kurung if buka kurung cek data sama dengan true, maka atau buka kurung awal enter, kita copy saja stringnya ini, kita pindahkan ke dalam kurung awal ya, Ctrl X saja, cut saja. Oke, kita paste ya, terhapus saja stringnya. Oke, kita buat variabel string di atas ini ya, string query. Oke, titik koma. Oke, sudah ya. Oke, ya, ini masih error ya. Oke, nanti kita perbaiki, kita tambahkan kondisi else if cek data sama dengan false, buka kurung awal ya, maka ya kita buat ini ya, kita ubah dulu errornya, kita cut saja blok ini, kita cut, kita pindahkan di bagian atas ya, di bawah cek data. Oke, kita kembali ya, tidak error lagi ya. Oke, kita tambahkan di sini jika dia false, lakukan operasi update nya, query update tabel user, set nama, kita update tabel user, kita set atau kita atur namanya. Oke, salah ya, kita hapus bintang petik dua kali, tanda tambah ya. Jadi ini harus diingat ya, untuk apa ini, tanda petik dua dan tanda tambah ini untuk tambahkan teks dari text box atau combo boxnya. Oke, lanjut username juga kita set. Oke,
username-nya kita set email ya, jadi username kita pakai email saja. Oke, koma lagi kita set apa lagi, username, password tidak ya, kita tidak update password. Kita langsung saja alamat ya, alamat petik 1 2 kali ya. Oke, sebentar. Oke, petik 1 oke ya. Petik 1 2 kali, petik 2 2 kali, tanda tambah, TV alamat. Oke, .txt. Oke, koma lagi setelah alamat, nomor telepon ya, nomor underscore telepon sama dengan, kita geser sedikit. Oke, sama dengan, sama petik 1 kali 2 kali, petik 2 kali ya. Oke, setelah alamat oke, nomor HP sudah, kita tambahkan where ID user ya, jadi mana ID usernya, kita update di mana ID usernya ini ya, ID usernya sama dengan ID user yang tadi kita set label itu ya. Nah ini ya, kita lihat namanya apa, oh ID user ya. Oke, kita kembali di mana ID user sama dengan iya. Oke, tanda tambah ya, ID user.txt. Oke, sudah ya. Kita hanya update ini saja, nomor telepon. Untuk password dan hak aksesnya kita tidak update ya. Oke, kita ubah message-nya. Oke, coba kita run. Oke. Oke, sudah ya muncul. Oke, kita ubah. Coba kita ganti. Namanya kita ganti. Emailnya kita coba ganti. Passwordnya tidak ya, kita kosongkan saja, tidak perlu diupdate. Oke, nomor telepon, oke, pelanggan, oke, kita simpan. Oke, data tidak boleh kosong. Oke, kita isi password saja, isi password tapi tidak disimpan nanti ya, tidak diupdate. Oke, user berhasil disimpan ya. Coba kita cek misal ya, sudah berhasil ya diubah ya, ini misalnya ya, sudah ya, secara otomatis langsung diupdate ya. Kita cek database nya, coba kita refresh, klik. Oke, sudah diubah ya. Oke, berhasil ya, jadi perintah update nya berhasil. Oke, setelah itu coba kita tambah ya. Kita klik tambah, harus bersih dulu ya, jadi kita buat lagi prosedur bersih ya. Kita hapus text boxnya, jadi kita tambahkan di bagian bawah prosedur bersih, private void bersih. Oke, buka kode. Oke, text box nama kita hapus clear, text box email clear, nomor HP juga kita clear, enter alamat lagi kita clear, jadi kita bersihkan ya. Dan juga pelanggan ya, hak aksesnya kita kasih kosong saja, teks sama dengan kosong ya. Oke, jadi bersih ini. Pada saat kita tambah langsung kita panggil prosedur bersih ya, sehingga dia hapus semua data yang ada di text box. Oke, sudah. Setelah itu kita coba run.
Oke, kita masukkan username dan password adminnya. Oke, ya, kosong ya. Ini ya, kita tambah ya, bersih ya. Oke, kita langsung isi nama di sini. Misalnya kita tambah user baru namanya Yohana Manu, yohana@yahoo.co.id. Passwordnya kita taruh saja, alamatnya misalnya Jalan Komodo dulu ya. Nomor teleponnya, oke. Harga aksesnya kita pilih pelanggan, kita simpan. Ya, user berhasil disimpan. Oke, muncul ya. Ya, oke, kita ubah. Ya, oke, coba kita ubah di sini misalnya. Ini kita hapus saja misalnya Johanna Kambunada. Oke, passwordnya emailnya gmail.com. Passwordnya kita taruh saja, alamatnya misalnya titik, kita tambah ini kita tulis 555 ya. Oke, coba kita simpan. Oke, kita update. Ya, otomatis datanya langsung berubah ya. Ya, datanya sudah berubah ya. Oke, kita refresh, kita lihat. Oke, database juga sudah berubah, jadi berhasil ya. Kita lakukan tambah data dan juga kita lakukan ubah data ya. Selanjutnya kita coba tambahkan di tombol ini ya, di bawah tampil data ini kita tambahkan bersih di sini ya. This dot nonaktif ya, kita kasih nonaktif dan kita save lagi. Oke, ini nonaktif ya, text box. Jadi kita nonaktif text box setelah berhasil disimpan ya. Oke, sekarang kita klik tombol hapus. Ya, di tombol hapus ini nanti kita copy saja, tapi kita buat dulu komentar bagian tombol hapus. Oke, kita buat variabel form F1 namanya new form 1 ya. Form 1 ini adalah form login ya. Ya, kita panggil cek koneksi. Oke, setelah itu kita sudah panggil cek koneksi, kita buat query-nya. Nah, ini kita copy saja ya. Ya, nanti kita copy yang ini. Ini query-nya ya, kita copy dari sini ya. Oke. Nah, kita blok, kita klik kanan, klik copy, taruh di dalam prosedur button delete ya, atau tombol hapus ya. Kita paste di sini. Oke, sudah ya, ini user berhasil dihapus. Oke, kita tambahkan query-nya. Query sama dengan delete delete ya, huruf besar huruf kecil sama saja. Delete from table user well ID usernya sama dengan ID user tadi ya, yang label yang kita buat tadi. Jadi dia akan hapus data di tabel user semua dengan ID usernya kita sudah set tadi ya. Jadi pada saat kita klik tombol tabelnya muncul namanya, itu yang akan kita hapus ya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba jilan@gmail.com, passwordnya admin ya. Oke, login sukses. User ya, kita klik ya, ini Yohana sudah muncul ID-nya, kita hapus. User berhasil dihapus ya. Oke ya, sudah dihapus ya. Oke, berhasil ya. Kita cek database.
Oke, Yohana sudah terhapus dari database. Ya, seperti itu prosesnya ya. Jadi coba kita hapus lagi, misalnya ya nih, user masih dihapus. Oke, hilang ya. Ya, seolah lagi kita hapus ya, ID-nya 9 ya. Oke, jadi dia akan menghapus ID ya. Dia akan hapus data user di mana ID-nya tertera ya, di label tadi ya. Oke, kita coba tambah ya, tambah data user. Oke, alamat. Oke, hak aksesnya kita pilih saja. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ditambah ya. Oke, kita ubah. Oke, Marcelinus Canda. Oke ya, .co.id misalnya, passwordnya kita ini. Oke, coba kita simpan ya, simpan. Oke ya, berubah ya Marcelinus. Jadi proses tambah user juga sudah berhasil, proses ubah juga sudah selesai ya, ini sudah ya, dan juga proses delete ya sudah berhasil kita buat. Oke, sekian, kita akan lanjut pada video berikutnya untuk pencarian ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk video berikutnya. Kita akan menampilkan data pada data grid dengan melakukan pencarian data. Jadi ketika kita ketik nama M atau A, maka nama user yang dimulai dari huruf A akan ditampilkan di, atau M ditampilkan di data grid view atau tabel user atau DG user ya. Oke, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Mari kita lihat. Jadi yang pertama, kita pastikan text box change-nya kita double klik saja untuk masuk ke prosedurnya. Kita buat bagian pencarian, data. Kita buat variabel form 1 F1 seperti biasa. Oke, kita panggil koneksinya, cek koneksi. Oke, jadi selanjutnya kita panggil lagi data my adapter ya. Jadi prosesnya sama dengan pada saat kita tampilkan data ya, prosedur tampil data. Jadi kita copy saja supaya cepat. Kita cari prosedur tampil data. Oke, ini. Oke, jadi kita copy saja ini ya. Ya. Oke, jadi kita akan copy ini ya. Ya. Kita blok saya sampai try. Oke, klik kanan, copy, kita paste di bawah ini ya, di bawah cek koneksi. Oke, jadi sudah. Oke ya, benar ya. Oke, ID usernya benar ya. Sini kita tambah di sini karena kita mau gunakan ini pencarian ya, jadi kita tambah where, karena kita cari untuk namanya, maka kita pakai kolom nama. Kita tambah where nama, kita tambah fungsi like, fungsi SQL nya like, petik 1 2 kali, petik 2 kali. Text box nya kita pakai text box ini ya, ini namanya text box 1 ya. Oke, ini namanya text box 1. Oke, kita langsung text box 1.txt ya. Oke, setelah itu terakhirnya kita tambahkan persennya ya, di sebelah petik 2 ya. Kita tambahkan simbol ya, simbol persen ya, simbol persen.
Oke, simbol persen sudah. Oke, ya, coba kita save, kita jalankan. Ya, kita masukkan username password. Oke, ya, kita coba. Ya, saya muncul ya. Oke, kita coba lagi Y. Ya, jadi kita ketik nama Y, muncul Y ya, ketik nama Y, muncul Y, dan seterusnya. Jadi dimulai dari huruf pertama ya, dari nama yang dicari. Oke, TX. Baik, kita ke form 1, view, solution export. Kita cari form 1, jadi kita login di sini. Kita tambah prosedur hapus ya. Di sini prosedur hapus text box ya, jadi pada saat login, berhasil login, text boxnya dibersihkan ya, bersih, login. Oke. Nah, kita cek namanya ini apa, kanan properties ya, TB user, password sama hak akses ya. Oke, TB user dot clear. Oke, TB password dot clear. Oke, hak akses dot txt sama dengan petik 20 ya. Oke, kita tambahkan di bawah login ya. Setelah berhasil login ya, kita tambahkan di sini ya, di bawah ini saja ya, read ya. Oke, jadi kalau sudah berhasil, kita panggil prosedur bersih sini. Secara otomatis teks yang kita masukkan pada text box username, password, dan hak akses akan dibersihkan ya. Oke, saya rasa sudah. Coba kita run. Oke, kita masukkan. Oke, login ya, otomatis ya, bersih ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah untuk pencariannya. Nah, kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih.